Oke, kita mulai deh. 안녕하세요. 여러분, 헬로케이션의 윤세라입니다. Halo semuanya. Bicara dari Hellocation. Selamat siang, selamat beristirahat. Mungkin bagi teman-teman yang masih istirahat, atau mungkin teman-teman yang lagi belajar. Aku nggak tahu ya, kalau bulan puasa itu pulangnya jam berapa sih? Kalau aku dulu sekolah pulangnya tuh lebih cepet. Jadi misalnya kalau SMA gitu, jam 2 siang tuh pulang. Tapi kalau di bulan puasa biasanya lebih cepat karena jam 1 atau setengah 1 sudah pulang dengan alasan biar bisa di rumah. Oh mbak, ini Nurhana aja. Oh libur ya, enak banget. Aku mau jadi sekolah aja. Oh iya, kalau yang sambil PKL nggak masalah, yang penting nyimak aja, nggak apa kalau misalnya nggak oke maksudnya terus merasa terganggu. Oh iya, nggak apa-apa, pokoknya yang sambil kerja atau yang lagi ngampus lagi apa offline gitu dan segala macam, kalau misalnya uh, apa namanya, kayaknya nggak bisa banget buat off cam, ya udah nggak apa-apa deh, yang penting nyimak ya. Terus juga kalau di bulan puasa gini kan jam-jam segini nih jam-jamnya ini ya, jam-jamnya perut kita demokrasi kita, jadi biasanya itu kan capek lemas lesu gitu. Kenapa hari ini nggak jam 2? Karena aku ada kerjaan di jam 2 itu dan ada juga yang harus aku lakuin gitu, jadi nggak bisa ditinggalin. Jadi mungkin teman-teman yang kaget gitu, kok mulainya sekarang gitu, aku minta maaf sebelumnya ya. Aku dulu jam 4 kurang 15 menit jam pulang sekolah, kecuali hari Jumat jam 2. Oh mungkin sama les ya, kalau aku dulu enggak, jam 2 udah pulang. Mungkin sama ada les sama atau gimana ya, mungkin ya. Kalau aku dulu jam 2, setengah 2 malahan, gue SMA pulang udah gitu aja. Kalau bulan puasa jam 1 malah pulang udah, atau setengah 1 gitu, pokoknya lebih cepat pulang. Kan kalau SMA pelajarannya 45 menit satu mata pelajaran ya, 1 jam pelajaran maksudnya. Itu kalau di bulan puasa dikurangi jadi 30 menit kalau nggak salah. Iya begitu, jadi 30 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi sekarang lagi rebahan terus aku off cam aja gitu, aku sibuk, aku lelah, ya sibuk lelah, gak apa-apa, yang penting disimak. Soalnya aku mau nggak ada les, emang jam pulang sekolahnya jam segitu, bulan puasa nggak dikurangi jamnya. Wow, mantap, sekolah lama banget gitu ya, aku nggak stres tuh pas pulang dikasih tugas, dikasih latihan-latihan soal lagi kan. Aduh, kok nggak anak zaman sekarang, mantap ya. Apa jam pulang segitu, aku mah kalau dulu jam pulangnya segitu aku senangis. Mungkin juga ada teman-teman yang jadwal belajarnya lebih lama tapi Sabtu Minggu ada yang libur gitu loh, jadi mereka sistemnya kayak Sabtu nggak sekolah. Di beberapa sekolah swasta di sini kayak gitu, jadi Sabtu nggak sekolah, Minggu nggak sekolah, tapi di hari biasanya ditambahin jam belajarnya biar sama gitu loh, sama kayak murid-murid lain yang sekolahnya Senin sampai Sabtu. Kalian, aku mau ngasih pengumuman kalau misalnya hari ini terakhir kita. Nah kan bener kan, Sabtu Minggu libur, udah kuduga tuh. Gak mungkin kalau dia dari Senin sampai Sabtu tuh jam segitu, udah melelahkan. Aku mau kasih tahu kalau misalnya uh, kita hari ini kelasnya terakhir. Sedih. Bakal jarang ketemu aku mungkin ya guys. Setelah ini teman-teman mungkin bisa belajar sendiri-sendiri, atau mungkin lagi ada informasi dari Hellocation, nanti tolong disimak ya, tolong disimak baik-baik. Buat teman-teman yang udah terdaftar di Hellocation Basic 1 di season ini, mudah-mudahan itu ada kabar baik atau apa, aku nggak tahu, nggak ngerti, tapi yang jelas harus tetap update di grup itu, dilihat di Instagram juga dilihat. Kalau punya TikTok buruan follow TikTok, ada Twitter follow Twitternya, ada YouTube buruan subscribe, cari Hellocation tuh. Jangan-jangan nanti Pak Delna mau ngasih kita PP Indonesia Korea, tahu kan kalau Pak Dena otomatis dia mah baik orangnya, tenang aja, kalian minta apa aja tuh pasti dikasih guys, cuma nggak tahu dikabulin. Jadi hari ini terakhir, mudah-mudahan apa yang udah kasih sama teman-teman selama ini tuh berguna gitu ya, seenggaknya apa ya,
kepake gitu. Jadi kalau misalnya merasa, bentar, mic aku turun, ribet ya. Tuh, gini. Mudah-mudahan apa yang aku kasih ke teman-teman itu kepake, terus juga ilmu-ilmunya yang selama ini nggak tahu jadi tahu, atau juga teman-teman yang saat ini tuh udah lebih banyak pelajarannya ya dibanding yang aku kasih. Mudah-mudahan ini tuh jadi flashback lagi. Oh iya, kemarin sempat lupa materi ini, sempat bingung materi ini gitu. Terus teman-teman yang mungkin ngerasa jomplang gitu, kok aku agak ini ya Kak, di materi yang ini apa, agak apa bahasanya ya, agak tinggi gitu ya. Aku cuma baru belajar Hangul, tapi aku tuh pengen di kakak-kakak basic 1 cara belajarnya kayak gimana. Terus semangat terus pokoknya. Mimpi itu kadang kalau belum bikin kita takut, mimpi kita itu belum bikin kita kayak ketakutan, artinya mimpi kita belum besar. Jadi berusahalah bikin mimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sampai bikin kita takut sendiri. Bukan berarti takut yang nggak tercapai itu, bukan ya, kayak wah gila mimpi gue besar ya, bisa nggak ya gue di posisi itu, gue lagi bisa nggak ya aku di posisi itu, bisa nggak ya aku mencapai itu, bisa nggak aku memenangkan semua, apa ya, semua apa sih, rasa resah di batin ini bisa tercapai atau enggak tuh, bisa nggak ya gitu. Nah kalau misalnya mimpi kita belum bikin kita bergidik, ngeri, takut, merinding dan segalanya macamnya jenisnya itu ya, artinya mimpi kita belum terlalu besar. Jadi bermimpilah sebesar mungkin, setinggi mungkin, seluas-luasnya. Kalau teman-teman pengen jadi pilot, bercita-citalah jadi pilot terbaik di dunia. Kalau teman-teman pengen jadi kayak Mas Dela mungkin lulus GKS gitu di perguruan tinggi bergengsi di Korea, terus kejar terus, catat tuh, bila perlu tulis di dinding, aku pengen jadi kayak Mas Delna, aku pengen jadi orang pinter, atau aku pengen nilai aku 8 semua minimal, atau aku pengen kejar beasiswa lainnya gitu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang masih SMA pengennya, aku pengen lulus nilainya bagus, kalau bisa terbaik, nomor 1 di Indonesia kayak Aukarin. Atau misalnya teman-teman punya goals lain gitu, apa aja gitu, tulis aja, tiap mau tidur dibaca lagi, kapan ya aku bisa mencapai ini, kapan ya aku bisa beneran, apa ya, beneran membuktikan ke dunia kalau aku mampu, kalau aku tuh bisa, kalau aku tuh bukan seremeh yang kalian pikirkan. Kalau apa yang aku pelajarin saat ini, misalnya teman-teman belajar bahasa Korea, apa yang aku pelajarin saat ini tuh nggak seremeh yang kalian lihat kok. Nggak cuma annyeonghaseyo kamsahamnida doang, enggak kok. Mungkin bagi orang-orang di sekitar kita, kalau ngelihat kita nih ya, kalau pengalaman aku dulu, karena aku belajarnya bahasa Korea, jadi teman-teman aku tuh kalau ketemu aku, annyeonghaseyo, annyeong, kamsahamnida, sarange, itu rasanya nyes banget loh, kayak nggak perlu kayak gitu banget kali, biasa aja gitu, nggak usah yang kayak gitu, tapi mereka tuh nadanya nada ngejek gitu loh, paham nggak? Aku pernah di posisi itu, tapi makin makin kita yakin kalau kita bisa, ocehan orang itu bakal kita ganti pakai tepuk tangan mereka. Wah, sekarang Sarah udah di posisi ini ya misalnya tuh, atau mungkin kakak-kakak di sini ada Kak Nabila, ada Kak Rizky, ada Kak Maulidia, ada Kak Christine, dan semua yang ada di sini, coba jadiin itu tuh, gantiin omongan orang, ocehan orang, atau remehan orang terhadap kita tuh jadi tepuk tangan suatu saat gitu. Kalau saat ini kita belum jadi apa-apa, kita harus jadi apa-apa nanti. Kalau nggak sekarang, besok. Nggak besok, lusa. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Selagi kita mau belajar, selagi kita mau memberikan yang terbaik, menghargai diri kita, mencintai diri kita, itu cita-cita tuh bakal ngikut, bakal mengaminkan doa kita ikut-ikutan gitu loh, dan malaikat di sekitarnya. Aduh, jadi panjang, jadi ceramah. Tapi aku tuh emang basicnya emang demen ngomong, teman-teman. Jadi opening kita lumayan panjang ya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini, materi terakhir hari ini, berguna buat teman-teman semua. Dan juga apa ya, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, aku bakal mulai materi kali ini.
Oke, seperti yang bisa lihat di handphonenya atau di laptopnya atau lagi yang pakai tab juga coba dilihat. Aku mau ingetin lagi jangan lupa screenshot dan taruh di Instagram. Jangan lupa tag aku. Kemarin aku pernah lihat ada yang nggak tag aku, jadi aku nggak bisa repost. Maaf ya. Nah, hari ini kita akan belajar di level 2, materi 2. Kok loncat, Kak? Nah, karena emang materinya tuh meloncat jauh karena sebelum-sebelumnya masih belajar kayak angle dan lain-lainnya, di materi lainnya tuh masih belajar iya, ngomong tidak, ngomong bisa, ngomong tidak gitu loh. Jadi materi dan role-nya baru kesampaian di level ini. Tapi jangan khawatir, tetap ini berguna kalau untuk di awal-awal atau di basic ya teman-teman. Tapi kelihatan kan? Jelas ya. Jadi di materi 2 ini kita akan belajar tentang dan role. Oke ya, lanjut. Nah, sebentar. Nah, level 2, materi 2. Aku kecilin dikit mungkin ya. Gini. Nah, di level 2, materi 2. Apa kegunaan partikel penanda objek? Jadi, dan rel itu adalah partikel penanda objek. Kalau kemarin kita belajar partikel penanda subjek dan partikel penanda topik, hari ini kita beralih belajar apa kegunaan partikel penanda objek dan apa itu partikel penanda objek. Jadi di bahasa Korea itu ada dan re namanya untuk menentukan apakah itu objek atau bukan. Coba disimak, aku bacain ya. Dalam bahasa Indonesia, jika kita menulis sebuah apel dan tidak menulis kata kerja yang menyertainya, tidak mungkin bagi kita untuk memberitahu peran seperti apa yang akan diambil dalam sebuah kalimat. Tetapi dalam bahasa Korea, bahkan jika kita tidak menulis atau mengucapkan kata kerjanya, cukup dengan menambahkan partikel yang tepat setelah kata benda, kita dapat mengekspresikan peran kata benda atau kata ganti bahkan sebelum kita mengucapkan kata kerjanya. Jadi penting banget di bahasa Korea itu untuk membubuhkan atau meletakkan kata partikel penanda objek di setelah kata benda. Jadi partikel penanda objek itu diletakkan setelah kata benda. Next, sebuah apel. Sebuahnya Indonesia, apelnya bahasa Inggris. Ini artinya yang buat materi ngantuk. Oke, sebuah apel. Dalam bahasa Indonesia ini benar-benar netral. Artinya iya sebuah apel, bentukannya tuh apel gitu ya. Kalau di bahasa Korea, sakwa. Sakwa. Ini teman-teman bisa baca ya. Siet a, kiok o a, kiokwa. Jadi sakwa. Di bahasa Korea juga netral. Jadi ya udah apel aja bentuknya, nggak ada yang lain-lain kecuali apel. Oke. Bentar. Bentar ya, ini kenapa Zoom-ku? Oke, lanjut ya. Tapi kelihatan jelas nggak sih gambar aku di sini? Kalau di sini blur ya? Kelihatan jelas nggak? Jelas. Oke, lanjut. Aku lanjut lagi ya. Sagwa. Di bahasa Korea juga netral. Sagwa, re. Nah, ini yang jadi masalah. Re. Bukan masalah ya, maksudnya pelajarannya. Re, sagwa, re. Bahkan jika kita tidak mengatakan kata kerjanya pun, kita tahu bahwa akan menjadi objek dari kata kerjanya. Karena dia punya re ini. Jadi kalau dia ada re, artinya dia objeknya. Jadi kita dapat memprediksi kata kerja sampai batas tertentu. Jadi misalnya makan apel. Karena apelnya jadi objek ya. Beli apel, jual apel, temukan apel, melempar apel, menggambar apel. Pokoknya semua yang berkaitan dengan apel. Kalau selagi dia pakai re-nya, artinya re-nya itu berguna untuk menunjukkan bahwa kata benda tersebut adalah objek. Sagwa kah?
Nah, ini kita belajar kemarin kan, sagwa kah? Kita tahu bahwa sagwa akan menjadi subjek dari kata kerja. Sagwa kah? Sagwa kah adalah subjek. Kita dapat memprediksi kata kerja di sini juga bahwa akan menjelaskan apakah apel itu baik, apakah apel itu buruk, mahal, besar, kecil, apel itu merah, apel itu biru, apel itu kuning, terserah ya. Artinya di sini apel itu sebagai subjek. Lanjut lagi ada sagwanen. Sagwanen, mana pointer aku ya? Nih, sagwanen kita tahu bahwa pembicara akan mengatakan sesuatu tentang sagwa dibandingkan dengan hal yang lain atau mengangkat topik untuk sagwa pertama kalinya. Jadi sudah jelas kalau ada nen ini adalah partikel topik dan ga ini adalah partikel subjek. Kalau nen topik, kalau ga subjek. Oke. Nanti aku kasih ininya ya. PDF-nya, PPT-nya. Lanjut. Bagaimana partikel penanda objek diberikan? Jika kita ingin menerjemahkan apa yang Anda lakukan kemarin, benar-benar menggunakan semua elemen itu sangat tidak wajar di bahasa Korea. Jadi kayak semuanya dipakai gitu. Ga-nya dipakai, nen-nya dipakai, re-nya dipakai. Itu kalau di Korea nggak terlalu kayak gitu loh. Kalau misalnya bahasanya masih bahasa casual gitu. Terus gimana caranya? Adalah menggunakan ul dan re untuk memperjelas topiknya dulu ya. Memperjelas objeknya dulu ya. Ul, re. Untuk kata benda berakhiran konsonan menggunakan ul. Tapi untuk kata benda yang berakhiran vokal maka menggunakan re. Sekali lagi, kalau kata bendanya berakhiran konsonan maka menggunakan ul. Kalau kata bendanya berakhiran vokal maka akan menggunakan rel. Contoh ada 공부. 공부 karena huruf terakhirnya adalah vokal. Kalau vokal berarti menggunakan rel. Jadi pakai rel. Jadi 공부 rel. Yang kedua ada 장. Karena huruf terakhirnya adalah miem artinya konsonan, maka jika konsonan akan ditambahkan dengan ul, maka pakainya ul. Jadi 잠을, 공부를 잠을. Jadi aku ingetin sekali lagi kalau konsonan menggunakan ul, kalau vokal menggunakan r. Itu gampang banget ingetnya, cuma dua itu doang. Konsonan pakai ul, vokal pakai r. Contohnya 공부 plus 를 jadi 공부를, 잠을 잠 pakai 을 jadi 잠을. Lanjut ya. Oh, aku salah klik guys. Mana tadi? Oh ini. Misalnya kalau misalnya yang tadi mengatakan, tadi kan kemarin, apa yang kamu lakukan kemarin kan? Ini ada contohnya nih. Oje, nama orang, siapa misalnya? Contohnya nama aku ya, Sera misalnya. 어제 세라 씨는 뭐를 했어요? 어제 세라 씨는 뭐를 했어요? Dia pengen tahu karena katanya ini itu objeknya gitu. Jadi, kecuali jika kita berbicara tentang orang ketiga, kita tidak perlu menyebutkan nama orang lain di sini. Jadi orang lainnya kalau kita nggak nyebutin misalnya kayak gini, aku ngobrol sama siapa yang ada di sini, apa aja, lihat partisipannya dulu deh. Kayolanda misalnya, contohnya Kayolanda. Aku ngobrol sama Kayolanda. Aku nggak perlu nyebutin kata Kayolanda sebenarnya. Bilang aja, kamu kemarin ngapain atau kemarin ngelakuin apa gitu loh. Tapi ketika aku ngobrol sama Kak Yolanda, tapi ngobrolin
Maulidiyah misalnya, baru kita tambahin 어제 마울리디아 씨는 뭐를 했어요 gitu. Kalau misalnya cuma ngobrol-ngobrol dulu nggak usah. Nah, jadi 어제 뭐를 했어요. Kalau cuma ngomong berdua. Dan karena juga jelas bahwa mo artinya apa, bukan subjek kalimat, itu orang yang melakukan apa, bukan sebaliknya ya. Ini orangnya. Kita dapat meletakkan re di sana. 어제 뭐 했어요. Belum, Ma, Oh, bentar. belum ya? Keklik, maaf. Nih, aku hapus deh biar kelihatan merah-merah. 어제 titik. Nah, nanti dipraktekin aja misalnya teman-teman lagi ngobrol sama siapa gitu. Ada temannya, 어제 뭘 했어요? Gitu. Tapi kadang juga teman-teman pasti pernah dengar 뭘 했어요? Atau iya, karena misalnya kan 뭐를 pernah nggak dengar 뭘 했어요? Gitu. Lakuin apa sih kemarin gitu? 어제 뭘 했어요? Tapi untuk lebih ininya pakai rel ini biar tahu nih, biar tahu dulu. Oh, gunanya buat ini. Maka tadi aku lagi ngomong sama mama aku. Kan? Aku kaget. Oke, jelas ya. Biar tahu rel itu apa. Lanjut ya. Kalau udah, aku lanjut. Kapan kita perlu menggunakan partikel penanda objek? Kita perlu menggunakannya ketika kita ingin memperjelas hubungan antara kata objek dan kata kerja. Ketika objek dan kata kerja dekat, maksudnya tuh letaknya gitu loh. Letak kata objeknya sama kata kerjanya itu dekat, itu mudah, tapi dapat menambahkan partikel atau tidak gitu loh. Itu tidak membuat terlalu banyak perbedaan, tapi ketika kita ada kata objek jauh dari kata kerja atau hubungan antara kata-katanya jadi melemah kayak ini ngomongin apa sih panjang banget gitu keterangannya, predikatnya panjang banget. Jadi kita perlu nambahin partikel objeknya rel itu supaya memperjelas maknanya itu apa, kegunaannya buat apa, yang diomong itu apa sih, tentang apa sih objeknya gitu. Contoh nih ada contoh ya, biar nggak bingung. Nah, television Tayo. Orang udah tahu pasti menonton televisi kan. Nggak mungkin nonton kita. Atau kita menjual televisi. Nggak mungkin kan. Udah jelas-jelas Tayo. Television Tayo. Terus diperjelas lagi. Television Tayo. Apakah menonton televisi? Ada tanda tanyanya ya. Television Tayo. Terus ada lagi penjelasan di bawahnya yang lebih jelas. Television 자주 봐요. 자주. Nih. 자주 ini teman-teman mungkin baru dengar atau udah pernah dengar 자주 itu artinya sering. 텔레비전 자주 봐요. atau 저는 김치를 자주 먹어요. Aku sering makan kimchi gitu loh. 텔레비전 자주 봐요. Apakah sering menonton TV? Lanjut lagi di bawahnya. 텔레비전을 boleh ditambahin atau tidak? Maksudnya ini memperjelas. Ini boleh dipakai atau enggak? Ini memperjelas karena letak yang si objeknya ini udah jauh dari kata kerjanya. Udah ada si iljuire nopon. Nah, udah ada ini. Makanya dia perlu untuk mempertegas bahwa ini loh objeknya. Televisionnya iljuire nopon 봐요. Seminggu berapa kali sih menonton televisi atau menonton TV? Bon itu berapa kali? Mod itu bon itu dijadikan nyot itu berapa? Iljuire. Iljuil itu seminggu, itu menunjukkan dalam waktu seminggu itu berapa kali nonton televisinya di depan kan? Berapa kali nonton televisi? Karena objek kalimat television, nah dijelasin lagi kan di bawahnya, karena objek kalimat television semakin jauh dari kata kerja, 봐요.
Dari kata kerja yang ini, kita perlu memperjelas hubungan kata-kata dengan menggunakan partikel penanda objek. Dikasih objeknya nih, penandanya ul atau rel. Kalau dia konsonan pakai ul, kalau dia vokal pakai rel. Jadi tergantung kata bendanya itu apa. Disesuaikan. Kalau kira-kira kalimatnya panjang, ini kenapa sih? Oh enggak ya, masih kerekod kan ya? Sebentar ya guys. Masih kok Kak, masih ke rekor. Masih kerekod ya? Oke, benar masih kerekod. Jadi kalau misalnya kalimatnya itu udah panjang, itu biar cantik, biar rapih, biar sesuai ED itu harus pakai re atau pakai penanda objek biar jelas. Begitu maksudnya. Udah selesai, ini mau hapus. Udah selesai, oke. Itu kata itu nih. Katanya live juga di Facebook. Gila ya. Allocation makin. Nah, contoh kalimatnya. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Penggunaan ul dan rel tadi kalau teman-teman masih bingung. Ada 저는 영화를 봐요. Contoh kalimatnya. 저는 영화를 봐요. Apakah artinya aku nggak paham gitu. Kalau 저는 itu saya, 영화 itu film. Tahu teman film ya? Payo itu dari kata dasarnya boda artinya melihat atau menonton. Jadi di sini diartikan kalimatnya 저는 영화를 봐요. Saya menonton televisi. Nonton televisi, nonton film. Ingetan televisi mulu nih jadinya. 저는 영화를 봐요. Saya menonton film. 영화 itu film, 봐요 itu dari kata dasarnya 보다, 저는 itu saya. Kenapa Kak pakai rel di sini? Kenapa pakai rel di sini? Karena Yonghwa-nya atau filmnya itu adalah objek. Tuh buat catatan kaki karena Yonghwa-nya adalah objek, makanya pakai rel biar memperjelas. Ini apa fungsinya? Ini apa fungsinya? 저는 영화를 봐요. Saya menonton film. Kenapa nggak pakai el? Karena Yonghwa akhirannya adalah vokal, maka pakai re. Lanjut yang contoh nomor 2. 저는 친구를 만나요. 저는 itu saya. 친구 itu apa? Teman. 만나요 itu dari kata dasarnya 만나다, artinya bertemu. Saya bertemu teman. 저는 친구를 만나요. Saya bertemu teman. 친구 itu teman, 만나요 itu dari kata 만나다, bertemu. Jadi 저는 친구를 만나요. Kenapa pakai re? Karena dia huruf vokal. 친구 huruf terakhirnya u, maka pakai re. Jadi 저는 친구를 만나요. Jadi teman-teman kalau mau ngomong saya bertemu teman, boleh pakai 저는 친구를 만나요. Lanjut nomor 3 ada 민호가 잠을 자요. Ini iyeng. Salpok ya. Ini real ya guys. Nih, camel begitu. Aku tulis deh di sini deh. Pakai hangul dulu ya. Aku atur dulu. Ini. Min. Uka. Minoka. Tebu ya. Nah, benar-benar. Bapak nggak biasa pakai ini, jadi agak kaku. Camel. Nih, yang bener tuh ini ya. Bukan yang ini salah, yang ini itu salah ya. Nih, yang ini salah.
Jadi yang benar 민호가 잠을 자요. Kenapa pakai 을? Karena dia jam. Huruf terakhirnya konsonan, makanya pakai real. 민호가 잠을 자요. Kenapa dia pakai ga? Karena dia apa? Karena kalau pakai ga? Karena dia partikel penanda topik. 민호가 잠을 자요 artinya Minho bobo tidur. Lanjut lagi. Ini nama saya ya. Saya nggak kepikiran lagi mau ngomong apa. Jadi ganti pakai nama aku aja ya. 테라가 저녁을 먹어요. 테라가 nah ini partikel penanda topik 저녁을. 저녁을 itu pakai real. Kenapa? Karena huruf terakhir dari 저녁 adalah huruf giok. Konsonan. Jadi 저녁을 먹어요. Kata dasarnya 먹다 artinya makan. Tera makan malam. 저녁 itu makan malam, teman-teman. 아침을 먹어요. Jadi sarapan. Kalau 아침을 먹어요. Udah selesai? Kalau udah selesai mau aku hapus? Atau ada yang pengen baca? Oh, coba yang pengen baca nih. Aduh, siap-siap nih yang paling aktif. Aku bakal dapat hadiah dari aku nih. Ayo. Puji Sam. Oke. Puji boleh. Kak Puji, silakan. Ya, yang pertama, 저는 영화를 봐요. 저는 친구를 만나요. 네. 민호가 잠을 자요. 세라가 저녁을 먹어요. 잘했어요. Benar, bacanya bukan 먹어요, tapi 먹어요. Ada lagi yang mau coba? Kamsahamnida, Kak Puji. Sama-sama, Sam. Ada lagi yang mau coba baca? Nggak ada? Aku ulang ya, aku repeat ya berarti. Hapus dulu biar rapi. Kalau nggak ada yang mau baca. 저는 영화를 봐요. 저는 친구를 만나요. 민호가 잠을 자요. 세라가 저녁을 먹어요. Kemarin ada yang nge-DM aku BTW. Kak Sera kenapa ngomongnya enak? Itu aku melewati proses yang nggak mudah. Harus rajin ngomong, harus rajin baca, harus rajin diucapkan. Terus juga kalau ada temen lawan bicara, pakai semaksimal mungkin. Itu biar enak gitu loh lidahnya. Cara nyebut nyiennya, cara nyebut miem, cara nyebut sietnya, dan lain-lain huruf-hurufnya itu punya hak-hak tersendiri. Sama kayak orang nih, ngajinya ini ya kalau di muslim ya, ngajinya enak banget Kak. Itu kok bisa begitu? Kok enak? Karena dia udah sering ngaji. Nah, sama kayak di bahasa Korea. Ketika kita makin sering baca, makin sering kita nyoba untuk ngomong, itu makin enak pelafalannya. Atau kalau di bahasa Korea nyebutnya bareng. Artinya pelafalannya itu makin enak kalau kita rajin baca. Next ya. Nah, ada percakapan sederhana nih sebelum terakhir. Percakapan nomor 1. Ada A dan B. Ini percakapannya cuma sedikit. 지영 씨, 커피를 마십니까? 네, 커피를 마십니다. 지영 씨, 커피를 마십니까? 네, 커피를 마십니다. Kira-kira lagi ngobrolin apa nih? Ada yang tahu nggak? Nanyain kopinya enak atau enggak. Yakin? Enggak. Jiong Si, apa kamu minum kopi? 맞아요. 지영 씨, 커피를 마십니까? 지영 씨, minum kopi gitu. Iya. Atau mau minum kopi gitu. Atau minum kopi nggak? Kamu minum kopi gitu loh. Jawabnya, 네, 커피를 마십니다. Ini untuk belajar percakapan yang agak formal ya. Di bawahnya ada yang lebih nggak terlalu kaku banget. Antara guru sama murid, anggaplah ini. 선생님, 운동을 해요? 네, 운동을 해요. Terus ada yang nanya, Kak, bedanya 운동을 하다 dengan 운동하다 sama apa enggak? Sama.
Undong itu sebenarnya olahraga, tapi ketika dia bergabung dengan undong hada artinya berolahraga. Sama nggak dengan undong hada? Sama, berolahraga juga artinya. Jadi jadi penggal kalimatnya. Kata benda yang dirubah menjadi kata kerja. Undong hada. Ada yang mau baca Berarti juga? Gimana? berarti itu berarti hada itu kayak sedang melakukan gitu ya, makanya jadi berolah. Mateo. Oh, Mateo seperti itu. Jadi undong hada sama nggak dengan undong hada? Sama. Ada yang mau coba baca? Fuji, Oke, boleh. Yolanda. Silakan. sama sendiri aja nih Kak. Mau sama aku boleh, aku jadi B ya. Boleh. 지영 씨 커피를 마십니까? 네, 커피를 마십니다. 선생님, 운동을 해요? 네, 운동을 해요. 잘했어요. 수고했었어요. Jadi dia percakapannya, 지영씨 커피를 마십니까? Nanya nih dia. Kemudian dijawab deh, 커피를 마십니다. Dari kata 마시다, artinya minum. Minum kopi nggak? Gitu. Atau minum kopi ya? Gitu. 선생님 운동을 해요. Udah dijelasin tadi 운동을 하다 atau 운동 hada itu berolahraga. Nanya dia. 선생님 atau Bapak guru, Bu guru gitu. Olahraga ya gitu. Iya, olahraga katanya. Kalau nggak ada pertanyaan seputar ini artinya udah tahu ya. Dan penggunaannya kayak gimana sebagai objek. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia nggak ada ya penanda-penanda kayak gitu. Tapi ini ngebantu kalau di bahasa Indonesia aja teman-teman udah tahu SPOK kan kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Korea justru sebaliknya. Kok subjek, keterangan, objek, predikat. Jadi justru agak kebalik-kebalik kalau di bahasa Korea. Tapi mau di bahasa Korea maupun di bahasa Indonesia, kalau udah tahu objek itu apa, subjek itu apa, bakal mudah. Oh ini objeknya gitu. Oh ini objeknya. Mau dibolak-balik pun kalimatnya bakal tahu objeknya apa. Kalau di bahasa Indonesia udah paham objek itu apa, pasti udah tahu tuh objek di bahasa Korea yang mana. Kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas. Saya minum jus jeruk, saya menonton film, ibu memasak kimchi, ayah membuat meja tulis. Bukan meja yang di ruang tamu itu ya, meja buat tulis, maksudnya meja belajar gitu. Adik perempuan makan apel, ibu guru menulis surat, Hera membaca buku, lagi-lagi aku karena aku udah nggak kehabisan ide nama. Dina memesan kopi, Mino makan kimbab, Bibi membeli telur. Ada 10 tugas, tolong dikerjain. Seperti biasa, japri ke aku atau private chat ke aku tugasnya ditulis dengan baik dan benar. Kalau bisa hanggalnya rapi. Kalau teman-teman yang ngerasa, Kak, aku nggak sanggup karena materiku belum sampai di sini, aku hanggel aja nggak tahu. Silakan. Bibi itu boleh pakai Azuma, boleh pakai Azumoni. Kak, itu yang jus jeruk itu jus orange atau gimana? Boleh orange juice atau orange boleh pakai. Orange juice. Boleh kalau pakai orange juice juga boleh. Oke. Tapi rata-rata orange sih. Orange aja, Kak. Ya orange aja, pakai orange juice. Kemarin ada ya soal yang pakai orange ya? Atau ada materi tentang orange ya kalau nggak salah? Ada, Kak. Ada ya, berarti benar. Ada lagi? Mau tanya. Oh, review tentang bisa review tentang tugas kemarin. Tugas kemarin aku kerjain pelan-pelan ya. Karena ada beberapa banyak. Aku belum. Ada banyak yang belum send tugas ke aku. Iya. Jadi kerjain dulu yang kemarin yang nomor 4. Mau Susah. tanya, Kak. Ya gimana? Kalau ngerjain tugas tuh japri ke kakak atau ke grup sih sebenarnya tuh? Kalau tugas per yang kemarin, per yang pertemuan keempat, week keempat itu ke aku langsung. Jadi materi yang 4 kemarin sama materi yang ini tugasnya ke aku. Kalau misalnya
yang kemarin-kemarin udah nggak sempat buat lagi, udah nggak apa-apa sih. Yang penting kalau misalnya tahu materi keempat kemarin, maksudnya week keempat kemarin sama week kelima ini datang, ya udah kerjain yang itu aja. Japri aja ke aku biar nanti aku periksa. Gitu ya. Oke, Kak. Ada lagi selain itu pertanyaannya susah, apanya susah partikelnya ya? Ya begitulah Kak. Jadi sebenarnya aku mau kasih tahu ya. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan tahu letak salah kita tuh di mana. Nggak apa-apa salah, karena ini kan bukan perlombaan nih, bukan ibaratnya bukan udah japri, iya kalau belum dibuka artinya belum aku diperiksa. Nanti takutnya aku udah buka tapi belum periksa kelewat gitu. Gitu ya Kak. Ada lagi pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada kosakata yang nggak tahu, cari aja Kak di Naver. Buka Naver dictionary.com, itu masukin di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia juga boleh. Atau di Papago juga boleh kalau nggak nemu. Nanti ketemu kosakata-kosakata yang kalian cari. Saya nyari kata menonton atau melihat nggak ketemu, pasti di situ ketemu. Cari di Naver atau cari di Papago. Tapi jangan semuanya ya. Cari aja yang kalian nggak tahu. Lebih baik kita ngerjain salah, itu hasil kita sendiri daripada kita benar, tapi ternyata bukan hasilnya kita. Gitu deh. Ini aku pikir gampang lah ya, cuma nentuin partikel atau real doang. Nah, itu Kak Kamila kirim link absennya. Passcode-nya amin. Lucu. Jadi, oh iya, karena hari ini terakhir, aku minta teman-teman buat kesan-pesannya ya. Aku tekenin sekali lagi, karena ini hari terakhir, kesan-pesan, kritik, saran, gak usah yang muluk-muluk deh. Gak usah yang bagus-bagus. Yang jelek-jeleknya juga nggak apa-apa. Kalau dikira ada kritik, bukan kritik ya, lebih tepatnya masukan lah ya. Ada yang masukan untuk HC atau untuk aku atau untuk apapun itu ditulis aja. Oh, aku masukannya begini, aku begini. Nggak sesuai di aku ini, yang nggak sesuai di aku. Ya, tulis aja. Terus juga ada 27 orang, mungkin sama Kak Kamila, sama Kak Delna juga ya, mungkin ya. Yang buat semua orang yang 20-an di sini tuh, kalau misalnya udah ngerjain yang 10-10 ini, udah gitu, japri aja ke aku. Salah nggak apa-apa. Nggak tahu dan rel juga, kiranya udah pusing banget nggak tahu juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjain dulu. Salah benernya nanti aku yang koreksi. Yang penting ada niat buat nunjukin ini tugas aku Kak. Ini tugasnya, nggak tahu salah benar. Pokoknya aku udah berusaha semaksimalnya. Itu nanti ada kok nilainya di aku. Kalau bagi orang-orang yang kayak gitu tuh pasti aku ngeh. Oh mereka emang nggak bisa. Oh kalau yang ini, oh yang dia emang nggak berusaha gitu atau segala macam. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelas terakhir kita di HC ini. Oh, sedih ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya? Atau ada yang mau disampaikan nggak? Krik. Ada ya? Kalau misalnya kan kelasnya udah selesai nih. Kalau misalnya Ya. kalau ada yang mau ditanyain tiba-tiba kepikiran mau nanya gitu. Di suatu saat nanti boleh kan DM Boleh ke di grupnya tetap kebuka kok. Grup kita. Grup itu nanti tanya atau misalnya udah follow Instagram aku boleh tanya Instagram aku atau misalnya udah tahu Telegram aku tanya aja langsung. Asa Kak boleh lihat slide 1-4-nya nggak ketinggalan? Nggak Kak, nanti aku kirim ininya sama yang kemarin yang 4 sama yang 5 nanti aku kirim ya di tele biar bisa buat baca-baca. Sekalian juga recordnya juga nanti dikirim. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau yang lain ada lagi? Udah enggak teman-teman yang mau ditanya? Nggak ada sih, Kak. Cuman Oh iya. makasih udah mau ngajarin kami. Oh, sedih. Udah lima, Wah, jahat nih. udah 5 pertemuan, terus ngasih apa pelajaran gitu sama kami. Walaupun ya kadang ya ada mukanya di Zoom, kadang nggak ada, kadang cuma ada suaranya doang. Makasih banyak ya Kak Sera. Aku udah ini ya, udah aku stop, udah post, aku recordnya udah aku post. Jadi sekarang ini kan mau diupload di YouTube, jadi aku udah aman nih karena udah di stop nih.
cuman mau bilang kalian yang masuk di HC itu artinya orang-orang yang terpilih. Mungkin aja satu di antara ratusan orang yang kemarin daftar dan ada beberapa orang yang baru sempat ikut atau sempatnya ikutnya di pertengahan atau tengah malam belajar sendiri sambil lihat rekod aku gitu. Aku cuma mau bilang terima kasih banyak. Sorry buat minusnya aku, kurang-kurangnya aku, jadwal belajar yang kadang kacau, yang aku janjiin jam sekian ternyata jam sekian. Mungkin emang lagi nggak sesuai aja, tapi aku usahain buat ngasih materi gitu loh. Terus aku nggak bisa ngasih banyak mungkin untuk saat ini ya, nggak bisa ngasih banyak materi, waktunya juga, kesempatan di lain hari mungkin aku bisa sharing atau mungkin bisa tanya-tanya. Percaya kalian yang daftar di HC itu orang-orang yang mau maju, orang-orang yang punya banyak impian. Aku doain kalian jadi apa yang kalian pengen. Yang mau jadi presiden, amin. Yang mau jadi translator bahasa Korea suatu saat, amin. Atau mungkin yang mau kuliah di Korea, terus jurusan masing-masing, sesuai pilihan kalian juga, amin. Nah, itu aku doain banget. Suatu saat nanti kalau ketemu misalnya, Kak Sarah, aku lagi di Korea nih, ayo kita meet up gitu. Boleh gitu loh. Atau misalnya Kak Sarah lagi di mana, atau lagi di kota mana gitu loh. Atau lagi di aku asalnya Palembang kan, atau lagi di Palembang ya Kak, mau ketemu gitu. Oh iya bisa, pas lagi aku masih ingat orangnya gitu. Apalagi ya, kalau misalnya kalian belum juga pinter gitu, apa yang aku kasih belum bikin kalian pinter, berarti salahnya di aku, bukan salahnya di kalian. Aku mungkin yang kurang ngejelasin kurang baik, atau aku juga yang mungkin kurang ngasih perhatian lebih gitu. Tapi pertama kali aku terima kasih sama Pak Delna juga udah ngasih aku kesempatan buat ngajar kalian di basic 1 walaupun ilmunya nggak banyak-banyak amat. Buat semua kru juga, Kak Kamila, Kak siapa-siapa yang udah ngasih effort yang luar biasa untuk kelas ini ya, karena kelas kita nggak cuma di basic 1 ya, ada Hangul juga berapa kelas, intermediate juga, ada basic 2 juga. Artinya ini tuh kalau nggak kerja sama tim yang luar biasa, mungkin nggak akan bisa di sini akunya, atau mungkin nggak semaksimal ini gitu loh. Kalau kalau apa ya, aku nyakitin kalian, misalnya ada perkataan aku yang nyakitin kalian, aku minta maaf juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian, ngomongin aja, tanyain aja. Kak ini kok nggak sesuai, aku baca buku ini kayak gini, kok di kakak begini. Silakan ditanyain juga gitu loh. Aku terima kasih banget sama kalian yang hari ini nyempetin belajar berminggu-minggu ya. Kita nggak kerasa loh udah hampir 1 bulan lebih ya. 5 minggu artinya 1 bulan lebih. Di HC belajar sama-sama, pusing sama-sama. Kalian capek-capek nungguin aku juga. Mungkin ada yang pengen banget ikutan kelasnya, tapi lagi belajar, lagi kerja, nyempetin gitu loh. Aku terima kasih banyak. Nggak tahu harus ngomong apa lagi selain terima kasih gitu. Kalau kalian ngerasa, oh iya Kak, kami dapat ilmu, aku justru lebih banyak lagi dapatnya. Dapat ilmu, dapat teman, dapat pahala, dapat circle yang luar biasa, yang sama-sama mau belajar, yang sama-sama mau bertumbuh gitu. Aku harapin kalian, meskipun nggak belajar sama aku, Kakak jangan nangis. Aduh. Kak ini malah jadi nangis berjamaah. Ih, sedih. meskipun nggak belajar sama aku, belajar sama siapa aja. Aku cuma pesan, siapapun gurunya, dengan siapapun kalian belajar, gratis ataupun berbayar, tolong hormatin gurunya. Berusaha untuk bisa, berusaha untuk mampu,
karena ngajar itu nggak mudah, tanggung jawabnya gede. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak ngerti, itu bebannya ke aku gitu. Aku kurang baik yang ngajarnya, aku kurang maksimal gitu. Kadang ngerasa gitu, kadang ngerasa oh mungkin cuma segini nih yang bisa aku kasih gitu loh. Mungkin semua teman-teman di sini berharap banget pengen ketemu idolnya. Aku doain semoga ketemu. Atau mungkin setelah corona pengen liburan ke Korea karena visa turis dibuka misalnya. Aku doain juga. Semoga suatu saat ada di titik kita ngopi sama-sama di Korea. Aku yang terakhir, aku yang bayar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan aku lihat kalian yang mungkin saat ini lagi nggak baik, lagi hancur, ada masalah keluarga, ada masalah sama teman, ada masalah ekonomi, ada masalah sama skripsi dan lain-lain. Aku tunggu kalian di titik puncak suksesnya kalian ya. Sampai bertemu, kalau ada kelas lagi mungkin kita bisa bertemu lagi. Kalau nggak ada, aku harap kalian dimanapun belajarnya tetap harus belajar. Harus ingat pesan aku. Siapapun gurunya harus dihormati, apa yang dia bilang harus diturutin. Karena nggak ada guru tuh yang nyasarin muridnya atau misalnya pengen muridnya jadi nggak pintar lebih dari dia. Enggak, sungguhnya yang ngajarin itu pengen murid-muridnya justru lebih pintar dari mereka gitu. Jadi nangis-nangisan deh hari ini. Udah itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu yang udah kasih selama 5 minggu ini. 5 materi yang udah aku kasih ini semoga bikin teman-teman jadi terbuka matanya. Jadi aku kalau ngomong tuh nggak stop-stop karena setulus itu aku ngedoain kalian. Aku nggak kenal sama sekali, tapi kalian rajin posting gitu terus tag aku, chat ke aku, cerita ke aku. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Haumetomanayo teman-teman semua. Bye-bye. Tapi sebelum itu Kak. bisa open ini nggak? Aku caranya gimana ya buat nge-screenshot? Ada yang tahu nggak? Screenshot di PC gitu? Apa ya? Aku tahu tata letaknya tapi lupa namanya. Iya, makanya aku nggak tahu banget. Oh, di mana sih? Yang kayak ada gambar Windows gitu. Windows tambah itu ya, sama yang ada kata screen gitu pokoknya di keyboardnya. Saya yang ada Windows sama tulisan PRTSC itu loh. Sebentar ya. Di sudut kanan atas, sayang. Kalau punya aku di sudut kanan atas sih. Sudut kanan atas gimana sih? Yang dekat tombol delete, sayang. Kalau atau ada situ, atau ada teman-teman yang lagi ini deh, yang bisa di ini lagi di PC, coba deh. Ayo kita foto bareng deh. Nanti kirim ke aku ya. Bisa nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin ada yang pakai laptop, boleh. Aku lagi pakai HP, maaf ya. Aku onnya pakai laptop, cuma laptop. Pakai HP, cuma laptop on, tapi nggak on laptop. Begitu. Gimana ya? Nggak tahu caranya lagi. Itu loh, saya Windows sama PRTSC apa gitu loh. Atau nggak lewat HP aja, ntar digabung-gabung screen. Di keyboard ya? Apa 12 sebelah 12 itu ditekan. F-nya F12. Oh itu. Pakai gimana sih? Nah itu ditekan. Aku aja, Sam, aku bisa kok.
Oke. Ayo ngadep ke kamera semuanya. Siapa sih yang ngomong tadi? Aku sama aku. Oke. Ayo, Tunggu ngadep ya. ke kamera semua ya. Itu nggak, Kak? Iya. Wait, Sam. Wait. Tunggu ya. Oke. Oke. Tunggu ya. Satu, dua. Tunggu. Ini deh. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Tunggu dulu. Ini harus di-screen dulu. Oh gitu. Harus dikirim. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke, tunggu ya. 1, 2. Tunggu. Kok nggak keluar? Udah. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sugoyo. Terima kasih, Kak. Semoga ini ya berkah ya. Nanti kalau ada pengumuman sesuatu, lihat aja di grup atau lihat aja di Instagram aku atau Instagram HC. Pokoknya semua yang kalian lakuin hari ini tuh artinya buat kalian lebih baik ke depannya. Daome teman yo. Annyeong saya. Bye-bye semuanya. Kamsahamnida. Kamsahamnida.